Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Santuy, di mana hari ini kita akan ngomongin tentang bisa dibilang suatu topik yang sedang hangat ya selama beberapa bulan belakangan ini. Ya, kita akan ngomongin tentang COVID-19. Selama sekitar 8 bulan belakangan ini, dunia kan sedang digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas nih tentang COVID-19 itu. Mulai dari kronologisnya masuk ke Indonesia, lalu dampak-dampaknya apa aja, lalu kita juga akan bahas tentang sains di balik COVID-19 ini, dan juga cara penanganannya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya di sini nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu dan Benedikta C. Sutandio. Nah, itu tadi adalah teman saya yang akan menemani saya hari ini. Mungkin langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu kronologis COVID-19. Kan COVID-19 itu berasalnya dari Cina ya. Kok bisa masuk ke Indonesia sih? Tolong dong jelasin. Nah, kasusnya itu berawal dari Jakarta di acara Dansakot Amigos Jakarta Selatan. Pasien 01 berada di acara tersebut pada tanggal 14 Februari 2020. Lalu pasien 01 pernah melakukan kontak dengan WNA Jepang yang terkena COVID-19. Lalu pasien 01 ini menulari ke ibunya. Presiden Jokowi mengumumkan kasus tersebut pada 2 Maret 2020. Setelah kejadian tersebut, kasus COVID bertambah. Tanggal 9 Maret tembus 10 kasus, yaitu ada 19 orang. Tanggal 15 Maret tembus 100, yaitu 117 orang. Tanggal 27 Maret tembus 1000, yaitu 1046 kasus. Dan seterusnya bertambah hingga saat ini Indonesia sudah mencapai 150.000 lebih kasus. Nah, kasus meningkat terutama di Jakarta, sehingga di Jakarta pada bulan tanggal 10 April mulai melakukan PSBB, diikuti daerah lain untuk memberhentikan kasus COVID-19. Nah, pada 27 Mei, Pak Jokowi menyatakan Indonesia harus tetap produktif, tetapi juga aman dari wabah COVID-19 ini. Tahapan new normal dimulai 1 Juni yang lalu. Saat ini di beberapa daerah telah mulai dilaksanakan new normal, tetapi masih tetap harus diterapkan protokol kesehatannya seperti cuci tangan, social distancing, hindari menyentuh wajah, etika batuk dan bersin, memakai masker, isolasi mandiri, dan menjaga kesehatan. Oh, jadi itu kronologisnya dari COVID-19 ya? Nah, tapi kan kebijakan dari pemerintah itu pasti juga berdampak ya ke kita. Misalnya ada dampak ekonomi. Nah, ngomong-ngomong dampak ekonomi, sebenarnya dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah itu apa sih? Nah, dampak ekonomi Indonesia nurun. Penerbangan banyak yang dibatalkan, angka turis menurun, kehilangan pendapatan di sektor penerbangan, impor Indonesia turun, dan juga beberapa orang banyak yang di PHK serta banyak perusahaan atau kayak seperti restoran, pusat pembelanjaan itu banyak yang bangkrut. Dan Indonesia terancam resesi. Ekonomi Indonesia mulai melemah, tercermin dari kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat dari periode sama di tahun lalu yang tercatat 5,05%. Penurunan aktivitas ekonomi ini berdampak pada PHK di beberapa perusahaan Indonesia, termasuk pada ekonomi sektor non-formal akibat PSBB di beberapa daerah. Hal ini mendorong penurunan pendapatan masyarakat yang akhirnya dapat mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 akan kontraksi di kisaran minus 3,5% hingga minus 5,1%, dengan titik tengah di minus 4,3%. Oh, jadi untuk dampak ekonominya itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dampak ekonomi nih, kita juga bisa lihat contoh realnya atau contoh nyatanya ya. Misal nih,
aku kasih contoh ya. Di dekat rumahku itu sebelum ada pandemi COVID-19 itu sebenarnya ada banyak kayak warung-warung makan, terus restoran. Nah, tapi yang aku amati setelah adanya pandemi COVID-19, banyak warung-warung atau restoran ini yang tutup. Jadinya kan itu juga merupakan dampak dari COVID-19 ke perekonomian, yaitu usaha-usaha kuliner itu banyak yang terpengaruh. Nah, kita kan juga bisa pikirkan nih, kalau kenapa kok bisa terpengaruh sih? Kan mereka terpengaruh karena misalnya kita ambil contoh warung warteg gitu ya. Itu kan mereka masak itu hanya untuk hari itu. Jadi mereka kalau masak untuk hari itu, kalau habis mereka ya untung, kalau seandainya nggak habis, ya buang, makanannya busuk, dan itu juga menjadikan kerugian. Salah satu cara nih untuk yang mungkin bisa jadi alternatif penyelesaian untuk masalah seperti ini adalah dengan pengawetan. Pengawetan ini sebenarnya ada banyak caranya, tapi untuk yang kita fokuskan hari ini tuh mungkin pengawetan yang lebih alami aja ya, karena kan nggak semua orang bisa melakukan pengawetan secara kimia. Misalnya pengawetan yang alami itu apa? Misalnya bisa dengan pengasinan, bisa dengan memaniskan. Kalau kita melakukan pengasinan, pemanisan kan itu juga memperpanjang suatu waktu hidup suatu produknya, waktu dia masih bisa dikonsumsinya. Tapi kan nggak semua nih bisa, dan nggak semua produk itu bisa dimaniskan atau diasinkan. Mungkin ada cara lain lagi, misalnya pengasapan. Pengasapan ini kan juga selain dia memberikan cita rasa yang berbeda ke masakan, dia ternyata juga bisa meningkatkan keawetan si makanan ini. Dan ya tentu saja nggak semua orang bisa melakukan pengasapan, tapi ini bisa dibilang solusi yang cukup menarik untuk bisa mungkin dilakukan. Nah, selain dampak ekonomi, ada juga dampak sosial dari COVID-19. Nah, sekarang tolong dong, Din, jelasin apa sih dampak sosial dari COVID-19 itu? Nah, ternyata COVID itu juga berdampak ya pada banyaknya penjual makanan yang susah gitu ngejual makanan-makanannya karena aktivitasnya dikurangi. Nah, aktivitas itu pun juga berdampak pada para pekerja jasa seperti tukang becak, ojek online, supir angkot atau taksi yang pendapatannya menurun karena tidak adanya aktivitas masyarakat di jalan atau di luar rumah. Mereka tuh nggak dapat penumpang, apalagi para ojek online gitu kan biasanya mereka ngandalin cuma aplikasi yang mereka ikuti supaya mereka dapat uang. Nah, sekarang tuh jarang gitu loh, di jalan-jalan tuh banyak ada ojek online gitu. Biasanya kalau nggak pakai kendaraan pribadi ya di rumah aja gitu. Nah, maka pendapatan mereka juga menurun nih, kayak yang diomongin sama Joyce tadi. Nah, bicara tentang pendapatan, Indonesia juga pernah mengalami suatu kejadian yang lumayan heboh di kalangan orang-orang pendapatan tinggi, yaitu panic buying. Nah, kebanyakan dari mereka itu takut kehabisan bahan pokok dan berakibat memborong bahan-bahan makanan yang dijual di pasaran. Akibatnya, barang tersebut menjadi langka dan harganya tentu aja dong jadi mahal. Nah, ambil contoh aja nih, misalnya masker. Kita tahu sih, masker itu dulu pernah viral banget, sampai mahal banget. Sampai ada yang satu kotaknya itu harganya 500.000, mahal banget ya. Nah, kondisi itu juga dimanfaatkan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Karena susahnya gitu dapat uang di masa pandemi kayak gini. Nah, untuk kalangan yang pendapatannya tinggi, aka orang kaya, pasti belinya ya karena dia mampu dan itu emang harus kayak standarnya gitu, pakai masker supaya mereka terhindar. Nah, tapi buat orang-orang yang pendapatannya rendah, uang segitu bisa kali ya buat makan 1 bulan. Nah, makanya mereka itu
juga banyak yang bandel nggak pakai masker karena ya mereka sayang gitu uangnya daripada beli masker, mending kita beli makan terus sebulan. Apalagi dapetnya uang aja susah kan. Nah, makanya kan udah sekarang tuh kalian udah tahu kan, misalnya masker udah dijual banyak juga di pasaran. Terus udah banyak yang produksi masker sendiri kayak masker kain gitu, malah maskernya ada yang di warna-warnain lucu-lucu gitu. Nah, tapi tahu nggak sih masker tuh gunanya buat apa? Nah, masker itu termasuk di protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu apa sih? Tahu nggak protokol kesehatan itu apa aja? Nah, protokol kesehatan itu ada, kalian harus jaga jarak tuh, alias social distancing. Jadi kalian kalau ngantri atau dimanapun, pokoknya jaga jarak lah. Jangan deket-deket sama orang-orang lain, karena kalian nggak tahu kan orang-orang itu bukannya mau nuduh ya, cuma kalian nggak tahu orang-orang itu kondisi kesehatannya gimana. Jadi ya menghindari aja sih. Terus kalian juga dilarang berkumpul lebih dari 7 orang. Sekarang tuh banyak loh warung-warung makan yang malam-malam biasanya buat tempat nongkrong, itu sekarang dibatasin karena emang nggak boleh terlalu banyak orang kan yang kumpul. Nanti kondisi itu membuat mungkin COVID mungkin lebih tinggi lah gitu ke penyebarannya. Nah, lanjutnya mesti kalian tahu sih di depan Indomaret atau di depan mall atau dimanapun pasti ada wastafel sekarang, karena itu buat kalian cuci tangan sebelum kalian masukin tempat-tempat tertentu yang biar kalian tuh higienis gitu. Kalian cuci tangan ataupun biasanya sekarang sih dikasih masker, dikasih hand sanitizer atau biasanya di termogan juga. Terus kalian tuh juga jangan sering menyentuh wajah karena kalian nggak tahu kan bakteri apa aja yang muncul di tangan kalian. Jadi kalian jangan sering menyentuh wajah kalian. Dan satu lagi, menerapkan cara hidup sehat. Oh gitu toh protokol kesehatan di normal. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kamu nyebutin tentang masker-masker. Nah, sebenarnya kalian ngerti gak sih cara kerja masker itu gimana? Aku pribadi sih nggak tahu ya. Coba dong jelasin. Cara kerja masker itu ternyata unik banget nih. Kan ada banyak jenis masker. Yang apa ambil contoh misalnya ada 3 ya. Ada masker N95, ada masker medis, ada juga masker kain. Beda-beda jenis masker, mereka juga beda-beda fungsi dan cara kerjanya. Untuk kali ini aku pengen bahas tentang masker N95. Ini kemarin aku baca-baca tentang masker N95 ini, ternyata cara kerjanya itu unik sekali. Jadi, masker N95 itu tuh dia cara kerjanya itu bukan hanya seperti untuk menyaring virus, dia bukan hanya seperti saringan. Jadi, cara kerja masker N95 itu adalah dia membuat si partikel virusnya itu untuk menyentuh serat dari maskernya itu. Loh, kenapa kok dibuat menyentuh serat maskernya? Nah, ternyata virus seperti virus COVID-19, dia kan airborne. Kalau dia sudah menyentuh suatu permukaan, misalnya serat masker itu tadi, dia udah nggak jadi airborne, jadi dia nggak akan menginfeksi si pemakai maskernya. Nah, dari sini, cara kerja masker N95 itu dibuat sedemikian cerdasnya, sedemikian briliannya, yaitu dengan serat-serat maskernya itu diberi semacam aliran listrik, atau yang namanya elektrostatis. Dia memiliki muatan elektrostatis yang menjadikan serat masker ini seperti magnet untuk para virus. Virusnya begitu mendekat, dia langsung ketarik. Mendekat langsung ketarik. Jadi, si virus-virus ini tidak bisa menginfeksi si pemakai masker. Nah, ngomong-ngomong tentang masker dan juga virus, kita kan sering nih, sering kita diminta untuk pakai masker. Protokol kesehatan juga bilang untuk supaya pakai masker di ruang umum.
salah satu tujuan pemakaian masker itu supaya kita menghindari untuk menginfeksi orang lain jika seandainya kita terkena COVID-19 dan kita nggak tahu. Ngomong-ngomong tentang infeksinya, ini aku pengen jelasin juga ya tentang gimana kok bisa COVID-19 itu menginfeksi manusia. Jadi, COVID-19 itu kan virus. Virus COVID-19 ini, dia menginfeksi manusia itu di daerah atau di area sistem pernafasan, di sistem organ pernafasan. Si virus ini, dia akan masuk melalui antara hidung, mata, atau mulut. Jadi ada 3 cara ini untuk masuk. Makanya tadi kan protokol kesehatannya bilang untuk jangan sentuh bagian wajah, karena itu memang bagian yang sangat rawan dimasuki oleh virus. Nah, kalau virus sudah masuk sampai ke paru-paru, efeknya itu bisa sangat mematikan ya. Jadi virus ini dia akan menempel di sel epitel atau sel bagian terluar si paru-paru ini. Saat dia menempel di sel epitel, si virus ini dia akan memasukkan materi genetiknya ke dalam ke dalam sel epitel ini. Di sel epitel, materi genetiknya itu memberikan perintah supaya si sel mengcopy dirinya sendiri untuk diperbanyak, lalu membuat virus semakin banyak. Suatu saat, si sel kan akan mati. Di saat sel mati, virus yang sudah terproduksi, yang sudah diperbanyak itu tadi, akan menyebar lagi ke sel-sel yang lainnya. Jadi salah satu yang terinfeksi, dia bisa menginfeksi 100.000 sel lainnya. Misalnya seperti itu. Nah, di saat ini, tubuh sudah seperti mendeteksi adanya virus. Tubuh akan mengirimkan yang namanya sel imun. Atau yang di sini bisa kita ibaratkan sebagai tentara dari tubuh kita. Masalahnya, sel imun ini juga belum pernah memerangi COVID-19. Dia nggak tahu dan akhirnya justru sel imun terinfeksi oleh COVID-19. Setelah sel imun terinfeksi COVID-19, tubuh mengirimkan semakin banyak tentaranya atau istilahnya sel imunnya itu tadi. Semakin banyak sel imun yang dikirimkan, semakin banyak juga yang terinfeksi. Akhirnya, si tubuh ini bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa sembuh dengan sendirinya, atau dia bisa kalah dengan virusnya. Nah, kalau seandainya pun si tubuh ini sudah sembuh dari virusnya, virus COVID-19, bukan berarti tubuh sudah aman. Karena banyaknya sel imun yang dikerahkan untuk memerangi COVID-19, sel imun di tubuh itu seperti sudah habis. Di saat kita terpapar virus lain, yang mungkin bisa dibilang sudah yang sangat berbahaya, tapi kita sudah bisa menanganinya, sel imun kita jadi nggak bisa. Kenapa? Karena sel imun kita itu sudah habis saat memerangi COVID-19-nya. Ini yang menyebabkan banyak korban yang meninggal karena COVID-19. Jadi itu tuh cara kerja masker dan juga infeksi COVID-19. Ngomong-ngomong infeksi, di masa new normal ini salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat itu adalah melakukan germes atau gerakan masyarakat sehat. Nah, tolong dong jelasin. Sebenarnya germes itu kayak gimana? Gerakan masyarakat sehat itu kayak gimana? Dan cara kita menjaga kesehatan itu gimana? Tolong Din, jelasin Din. Nah, jadi udah dijelasin ya tadi panjang lebar sama Andi tentang cara COVID bisa menginfeksi kita. Nah, perlu digarisbawahi ini supaya kita juga harus menjaga sel imun kita supaya sel imun kita tuh tetap kuat dan bisa melawan COVID itu. Nah, gimana sih caranya buat sel imun itu jadi kuat? Nah, sudah dijelasin juga sama Andi melalui cara hidup sehat atau germes atau gerakan masyarakat sehat. Nah, cara hidup sehat yang bakalan aku share kali ini itu sebenarnya kita udah lakuin beberapa, cuma kita harus ekstra ngelakuin lagi supaya imun kita tuh tetap sehat gitu. Nah, pertama itu kalian juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya kalian harus mengkonsumsi sayur atau buah. Nah, sayur atau buah apa sih yang membantu ekstra untuk meningkatkan imun? Nah, sayurnya itu contohnya ada brokoli, paprika, dan bayam. Untuk buahnya ada jambu, jeruk, dan pepaya. Nah,
beberapa buah dan sayur itu mengandung vitamin dan antioksidan yang membuat imun kita itu lebih kuat. Lanjutnya, kita juga harus minum cukup air atau batas normalnya kita minum air itu harus 8-10 gelas per hari. Nah, air itu buat apa sih? Air itu membantu penyerapan nutrisi untuk membangun kekebalan tubuh. Jadi kalian yang tadi udah makan sayur dan makan buah, nutrisinya akan diserap lebih baik kalau kalian minum air yang cukup. Lanjut, kalian juga harus olahraga kecil di rumah. Nggak perlu berat-berat kok, nggak perlu jogging yang ngelilingi satu komplek atau apapun. Kalian cukup push up atau angkat beban. Bisa kalian angkat kresek-kresek yang isinya botol-botol kosong, itu juga bisa. Itu salah satu alternatif kalian olahraga dengan budget yang ada di rumah. Terus kalian juga bisa senam, bisa banyak banget nih ada senam-senam yang bisa diakses di YouTube. Lanjutnya kalian juga bisa naik turun tangga, itu juga bisa. Nah, kalian harus lakuin itu selama 20-30 menit supaya tubuh kalian itu tetap bugar dan lebih maksimal gitu. Lanjutnya kalian juga harus istirahat yang cukup. Pasti ya kalian itu banyak yang di masa karantina ini main game, mabar. Nah, kalian pasti kan banyak tuh yang apalagi yang cowok-cowok itu sukanya begadang. Nah, kalian harus sedikit mengurangi, nggak usah banyak-banyak, nanti lama-lama kan terbiasa kok guys. Jadi sedikit mengurangi, jadi misalnya jam tidurnya biasanya jam 12 dikurangi jadi setengah 12, terus nanti jadi jam 11 gitu. Nanti kalian bakal terbiasa dengan itu, karena istirahat yang cukup itu tubuh itu bisa lebih banyak memproduksi antibodi supaya tubuh kalian tetap kuat. Nah, istirahat yang cukup itu sekitar 7-9 jam per hari. Jadi nggak boleh kurang dan jangan kebanyakan juga. Nanti kalau kebanyakan tubuh kalian juga bakalan bereaksi dengan reaksi tertentu. Nah, terus ini mungkin jarang ya kita temuin, tapi jangan merokok guys, karena merokok itu kalian tahu sendiri bahayanya banyak banget. Jadi ini udah nggak cuma di COVID sih, cuma ini tuh kayak menyebar gitu, kalian tuh jangan merokok. Pokoknya merokok itu nggak baik lah. Terus jangan stres juga. Tahu sih aku, karena kalian lagi di karantina di rumah, kalian pasti stres kan. Aku nggak bisa keluar rumah, aku nggak bisa main-main. Nah, kalian juga jangan stres kayak gitu guys. Karena kalian di rumah pun juga bisa ngisi kegiatan yang positif. Kalau aku biasanya ngisi dengan hobi aku. Misalnya aku suka painting, atau aku suka nyanyi, atau aku suka nari. Nah, kayak gitu kalian bisa kreasikan gitu. Misalnya kalau suka painting ya kalian painting di rumah gitu. Pokoknya kalian harus menyalurkan hobi yang positif supaya kegiatan di rumah kalian tuh gak sia-sia gitu. Terus karena stres itu memicu hormon kortisol yang dapat melemahkan kekebalan tubuh. Jadi stres itu sangat-sangat tidak bagus dan tidak dianjurkan. Terus kalian juga jangan lupa, walaupun di rumah aja nih ya, tapi kalian juga harus cuci tangan dengan rajin. Karena cuci tangan itu benar-benar salah satu cara yang efektif supaya kalian itu tetap bersih gitu. Oke, ini tuh kita udah bahas banyak banget ya tentang COVID ya. Di kronologis COVID, terus dampaknya COVID, terus cara hidup sehatnya COVID, protokol kesehatan, dan yang lain-lain. Pokoknya banyak banget lah yang udah dibahas sama aku, Joyce, dan Andi tadi. Well, hopefully the information we provide today is very helpful for you. So, you don't want to be stubborn. Don't wear masks or leave the house often because the risk goes back to you. Because the risk of COVID is also very high, guys. You guys already know from the info that Andy and Joyce shared earlier. So, don't be naughty to go out of the house, or if you want to leave house, obey the existing health protocols. Okay, that's the podcast of three of us. There is a wrong word. We apologize. To see you next podcast. Bye guys, stay safe.